begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, beliau sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto. Yang bakal terjadi antara PDIP dengan mantan presiden atau presiden ke-7 Jokowi ini perang bongkar-bongkaran rahasia masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, perang bersosoh semakin tampak akan bergumul antara PDIP dengan Joko Widodo. Sahabat BN, kita akan menyaksikan betapa nanti peperangan ini akan sengit, melebihi sengitnya peperangan antara Israel dengan Palestina, antara Rusia dengan Ukraina. Sahabat BN, peperangan yang bakal terjadi antara PDIP dengan mantan presiden atau presiden ke-7 Jokowi ini perang bongkar-bongkaran rahasia masing-masing. Sahabat BN, sekarang memang kalau kita perhatikan PDIP agak tersudut. Kenapa? Karena sekarang ini Sekjen PDIP yang merupakan pemimpin jantungnya organisasi politik ini, Hasto Kristianto, telah menjadi tersangka oleh KPK. KPK yang baru saja terbentuk, namun masih hasil produk seleksi ketika Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Ditinjau dari sisi politik, KPK sekarang ini bisa jadi akan mendapat cap dari publik bahwa KPK yang masih berada di bawah kendali Jokowi. Karena itu, dengan ditersangkakannya oleh KPK Hasto sekarang ini, dan dengan dicekalnya seorang tokoh senior PDIP, Yasona Lauli, maka tentu saja kita akan mengatakan PDIP sekarang ini agak tersudut. Tetapi menurut informasi yang disampaikan oleh Koni Bakri, maka ke depan kemungkinan besar akan bisa berbalik arah ini. Bisa jadi nanti Jokowi yang akan tersudut. Kenapa? Ada sejumlah dokumen yang sekarang ini sedang disimpan rapi oleh Koni Bakri di Rusia. Dokumen penting ini bisa jadi isinya tentang rahasia Jokowi. Bisa jadi. Kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu,
udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Ini ngeri sahabat Ben. Ini mengerikan sekali ini. Kalau ini terbongkar seperti dikatakan oleh Ibu Koni ini, yang kakak beradik itu pencucian uang. Waduh, kita ngeri ini. Tambah lagi tentang Menko Perekonomian Erlangga dan yang lain-lain. Sahabat BN, ini sungguh mengerikan. Dan bukan itu saja, Hasto pun telah mengatakan bahwa dia akan membongkar rahasia-rahasia yang berkaitan dengan Jokowi. Bahkan kelihatannya Hasto tidak akan membongkar rahasia tentang Jokowi saja, tetapi yang berkaitan dengan pejabat negara di negeri ini, para petinggi negara di negeri ini. Kalau begini bukan tidak mungkin nanti apa yang menjadi isu-isu kurang menyenangkan di tengah-tengah publik terhadap Jokowi selama ini akan terbongkar nanti. Seperti isu tentang ijazah Jokowi, isu tentang silsilah Jokowi. Bisa jadi nanti terbongkar ke publik yang selama ini mungkin tersimpan rapi di PDIP, dan itu nanti jelas akan bikin heboh seantero Nusantara ini. Sahabat BN, tentu saja ini sekali lagi akan menjadi peperangan yang nanti bisa jadi memakan korban kedua belah pihak, dan bisa juga nanti akan membuat salah satu pihak, apakah pihak Jokowi ataukah pihak PDIP, yang akan menjadi korban. Yang jelas kedua belah pihak bisa jadi akan bongkar-membongkar, akan saling membongkar rahasia masing-masing. Apakah di antara keduanya punya kartu truf masing-masing? Bisa jadi. Sebab pertemanan antara Jokowi dengan PDIP, antara Jokowi dengan Hasto, antara Jokowi dengan Megawati, antara Jokowi dengan petinggi-petinggi PDIP bukan pertemanan yang sebulan dua bulan, tapi sudah sangat lama, sudah puluhan tahun. Makanya rahasia di antara mereka sudah barang tentu banyak sekali. Contoh kecil saja, rahasia tentang buronnya Harun Masiku sudah barang tentu ada pada kedua belah pihak. Ada pada Jokowi, ada pada PDIP. Kalau saling bongkar nanti, para pakar, para pengamat malah mengatakan bukan tidak mungkin kalau sekarang ini Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menghalang-halangi penegak hukum untuk menangkap Harun Masiku. Bisa jadi nanti Hasto atau PDIP membongkar dengan segala macam fakta bahwa Jokowi selaku Presiden Indonesia yang paling berperan waktu itu menghalangi penegak hukum atau KPK menangkap Harun Masiku. Sebab tentu bisa saja Hasto atau PDIP mengatakan kami tidak punya kekuasaan sebesar kekuasaan Presiden Kepala Negara menghalangi KPK atau menghambat KPK untuk menangkap Harun Masiku. Kalau begitu, bisa jadi nanti Jokowi juga akan menjadi tersangka dalam kasus buronnya Harun Masiku. Sebab fenomena seperti ini telah pernah terjadi ketika KPK dipimpin oleh Agus Raharjo. Agus Raharjo pernah mengatakan ke publik bahwa dia pernah diminta oleh Presiden Jokowi waktu itu agar menyetop kasus EKTP. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana.
Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk gitu beliau sudah teriak hentikan, kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu. Ya, ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus iktp supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian Itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus iktp Ya. yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya, Bapak bersaksi itu ya? saya bersaksi. Itu salah satu contoh kecil, sahabat BN. Dan apa yang disampaikan oleh Agus Raharjo ini, sahabat BN, sangat faktual, sangat cocok dengan keadaan yang terjadi setelah itu. Setelah itu, Undang-Undang KPK direvisi, ada jadinya SP3, KPK berada di bawah Presiden, masuk rumpun eksekutif. Ini faktanya, sahabat BN. Dan apa yang dilakukan Presiden Jokowi kepada Agus Raharjo ini bukan saja lagi namanya menghalang-halangi penegak hukum, tetapi sudah menghambat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Namun yang jelas ini merupakan peperangan yang akan sengit dan makin hari akan makin sengit karena keduanya akan saling buka rahasia ke publik. Ketika melihat perseteruan antara Jokowi CS dengan PDIP ini, saya ingat dengan suatu hal yang menjadi buah bibir di kampung saya dulu waktu saya kecil. Menurut orang di kampung saya, ada orang yang memakai doa sebalui namanya. Orang yang memakai doa sebalui itu, dia berpantang mati sendiri. Dia tidak mau mati sendiri. Kalau dia mati, dia harus terlebih dahulu ada temannya untuk mati. Dia tidak mau mati sendiri, tapi harus mati bersama. Itulah yang namanya orang memakai doa sebalui. Kalau kita kaitkan dengan kasus ini, kelihatannya baik yang berada di pihak PDIP seperti Hasto Yasona Lawli yang sekarang ini menjadi tersangka dan dicekal oleh KPK, maupun yang berada di pihak Jokowi CS. Sekarang ini Jokowi anak menantunya, dua-duanya bisa jadi tidak mau mati sendiri. Artinya, kalau nanti Hasto atau Yasona Lawli atau siapapun juga dari pihak PDIP akan masuk tahanan, akan ditangkap, akan menjadi terpidana, tentu nanti dia tidak mau masuk sendiri, dia tidak mau terpidana sendiri, dia juga akan berupaya agar pihak Jokowi menjadi terpidana juga, menjadi orang hukuman juga. Dan karena itulah apa ilmu yang dipakainya. Kalau yang di kampung saya tadi nama ilmunya ilmu sebalui, kalau ini ilmunya nanti ilmu bongkar rahasia. Sebab keduanya saling megang rahasia ini, saling memegang rahasia. Sahabat BN, sekali lagi ini akan makin menarik, dan kita publik nanti akan melihat, akan menyaksikan bobrok-bobrok yang akan muncul ke depan yang selama ini tersimpan di antara kedua belah pihak. Kita saksikan ke depan, sahabat BN, dan kita yakin makin hari
permainan ini, perseteruan ini, peperangan ini akan makin menarik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.